Ada apa dengan klasemen ya? Ini tuh gue pengen bilang, oh seru nih klasemennya sampai sekarang masih belum ketahuan gitu. Tapi kalau dilihat-lihat itu sebenarnya 4 besar tuh goblok-goblok men. Ya itu sebenarnya kayak pertarungan klasik di mana tim kecil menang lawan tim besar sih. Ya tim kecilnya Milan ya di situ. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di Rigore. Setelah puasa yang cukup lama, kita menunaikan ibadah puasa tidak rekaman podcast selama 1 bulan penuh lebih. 2 bulan. Gimana kayaknya. kabarnya semua? Semoga hidup kalian semuanya mengalami keseruan yang sama dengan klasemen 6 besar klasemen di Serie A ini ya. Balik lagi bersama saya Komaditya dan teman saya yang jauh itu. Siap, hadir, Vincent. Maaf, kalau bertanya kenapa absen ya pastinya karena kesalahan saya, jadi maaf. Di era kesehatan yang penuh resiko ini, kita harus mengorbankan beberapa hal untuk tetap bernafas. Ada apa dengan klasemen ya? Ini tuh gue sih pengen bilang ini tuh gue pengen bilang, oh seru nih klasemennya sampai sekarang masih belum ketahuan gitu. Tapi kalau dilihat-lihat itu sebenarnya 4 besar tuh goblok-goblok men. lebih ke situ sih. Bukan karena seru gitu, karena emang 4 besarnya tuh kesandung di saat mereka harusnya nggak boleh kesandung gitu. Dan gue ngelihatnya kayak, bahkan ada satu pundit bilang kayak kualitas Serie A tuh lagi hancur-hancurnya gitu. Maksudnya tim-tim besarnya, 4 besarnya mengalami ketidakkonsistenan setelah paruh musim kan gitu. Even Inter beberapa kali kepleset gitu kan. Ketika I think titik kritikal mereka ketika mereka secara mengagetkan kalah dari Milan ya. Waktu itu itu sempat itu mengagetkan ya. Itu sangat mengagetkan. Iyalah, lo nonton gak sih pertandingannya? Emang lo lihatnya gimana? Emang Milan menguasai pertandingan? Enggak juga kan? Enggak. Emang Giroud aja itu. Tapi hoki. Hoki. Ya itu sebenarnya kayak pertarungan klasik di mana tim kecil menang lawan tim besar sih. Ya tim kecilnya Milan ya di situ ya. Tapi kita ngomongin winning mentality deh. Iya. Persis. Menurut lu tim-tim yang 4 besar ini ada nggak sih yang winning mentality-nya itu benar-benar matang? Ya kan, kalau kita ngomongin liga sebelah, Liverpool sama City jelas ya dua yang paling mencolok, kelihatan banget gitu ya. I mean mereka sekalipun kepleset, mereka cukup menjaga konsistensi mereka gitu. Cuman gue kalau ngelihat sekarang kan selisihnya even cuman berapa tuh? Sekarang Milan masih di puncak klasemen dengan 68, disusul Inter 66, tapi Inter masih punya 1 tabungan pertandingan. Jadi kalau Inter konsisten menang terus, maka dia akan 1 poin jadi di atas Milan dan jadi juara. Napoli 66, tapi nggak punya sisa pertandingan. Juventus surprisingly ini ya yang kita bilang ya, Allegri itu emang slowly but sure gitu. Tapi menurut lu seberapa besar Juventus di posisi keempat dengan 62 poin, sebenarnya secara matematis dia masih bisa jadi juara ya di Juventus. 38 ya kita ya. 38 pertandingan ya. 38 pertandingan, masih 6 pertandingan lagi kan gitu. Kalau 4-4-nya sama-sama kepleset goblok kan. Benar. Masih bisa bahkan jadi juara. Ya kalau semua di atas kalah terus, Roma pun bisa jadi juara sih sebenarnya. Hah? Oh iya. Ya, tapi unlikely lah ya gitu. Ya unlikely sih. Tapi nggak lucu sih kalau Roma juara. Enggak gini sih, kalau kemarin kan kalau nggak salah si Marco bilang itu kalau ini Serie A nih sebenarnya lagi seru banget nih karena semua tim bisa saling mengalahkan, terus kayak bahkan tim-tim kecil aja gitu, bla bla bla, pokoknya
Ya, kita nggak tahu, pokoknya nggak ada yang benar-benar dominan gitu. Ini ya, sebenarnya bukan karena tim-tim kecil itu kualitasnya naik, tapi kayaknya sebenarnya karena tim-tim besar itu yang kualitasnya menurun. Jadi betul. mereka tuh semua kayak Royal Rumble di lapangan tengah aja sebenarnya ini gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau kita ngelihat sisa sisa pertandingan, Dit, Hmm, itu semuanya itu justru Milan yang menurut gue berada di resiko yang akan kesalip sih gitu. Karena hmm, kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir yang sisa itu ada Milan lawan Genoa, ya, mungkin menang. Lazio Milan ini yang di kandangnya Lazio, oke, Immobile lagi hat trick kemarin kan gitu, somehow ya. kenapa lu nggak bisa melakukan itu di timnas? Itu kan pertanyaan gue selalu kan gitu. Jadi Ah, oke, nggak usah bahas timnas, kita lagi bahas Lazio. Immobile lagi on fire, dan Lazzari 2 pertandingan iya, terakhir iya, iya. lagi gila-gilanya loh, jagoan loh. Terus Fiorentina kemarin habis menang lawan Atalanta secara mengejutkan juga di Hmm, kandangnya Atalanta 3-2. iya, Itu juga akan jadi the next lawannya Milan. Verona lu tahu sendiri waktu pertemuan hmm, pertama Verona hampir menang bahkan lawan Milan kan. iya, iya. Lalu terakhir lawan Atalanta sama lawan Sassuolo itu semuanya lawannya berat banget, ya kan? Iya, 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 Maksud iya. gue, I think di sini gue udah sebagai fans Milan ya, kalau gue bicara sebagai fans Milan sih gue udah cukup legowo gitu untuk ngelihat bahwa gue bahkan nggak akan kaget kalau misalnya Milan end up di posisi keempat gitu ya, karena sisa pertandingannya memang lumayan lumayan berat gitu semuanya. Gue bisa melihat mungkin seri lawan Lazio, Hmm, lalu lawan Fiorentina juga mungkin susah, menang lawan Atalanta akan berat, Sassuolo juga lagi on fire kan. hmm, Mereka lagi coba eh, eksperimen dengan formasi baru 4-2-3-1 ya. Yang tadinya mereka pakai hmm. 4-3-3, terus si bocah Hamed Traore itu kan lagi on fire juga, Iya, iya. 4 gol dari 4 pertandingan, betul. Jadi ya menurut gue berat gitu ya, apalagi dengan kondisi di mana li, apa yang salah sih di tengah lini depannya Milan? Emang sebenarnya kemarin itu ada berita bahwa si pemain Milan itu Ricky Massara sama Paolo Maldini kayaknya nggak akan mempermanenkan si Brahim Diaz gitu. Hmm. Karena menurut mereka itu bahkan di first half of the season aja dia udah dia sebenarnya struggling. Memang ada dia punya momennya dia ya gitu. He had that moments, Iya, betul. iya, ya ada momen memang. Tapi pada saat sekarang benar-benar diperlukan harus bisa diandalkan banget, dia kayak ghosting gitu dia Hmm. di beberapa pertandingan ya, nggak cuma di pertandingan kemarin juga aja gitu, tapi juga di Hmm. beberapa pertandingan sebelumnya gitu. Ya. Makanya hanya dengan mengandalkan Giroud di depan sebagai goal getter dan Theo Hernandez sama Rafael Leao di kiri yang benar-benar bisa nusuk, yang mereka doang yang bisa benar-benar apa ya, buka buka pertahanan dari kiri gitu misalnya gitu. Hmm. Memang benar-benar mereka doang gitu. Sebenarnya di kanan tuh udah berasa Junior Mesias, Salamakers itu benar-benar tumpul banget, dan Hmm. bahkan di beberapa pertandingan terakhir kayak di kemarin lawan apa ya? Tak lihat kemarin kan si Torino. Benacer yang akhirnya ngegolin. Ya, 2 pertandingan Iya, ketika gol, mereka menang iya, tuh justru golnya dari Kalulu sama Benacer kan. iya, kalau gue Benacer terus Hmm. kemarin sama Napoli siapa sih yang golin lupa. Giroud. Giroud, ya. Giroud. Nah itu walaupun terakhir Milan kalah itu Spezia ya, lawan Spezia, tapi kan Ya. ini beberapa pertandingan ini kayak golnya Milan nggak ada yang lebih dari 3. Menang Hmm. lawan Inter 2, menang lawan Sampdoria 1, Salernitana 2-2, Hmm. Udinese 1-1, Napoli 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 0-0. Oke, oke lah kalau misalnya nggak menang, oke gitu. Tapi where's the goal, man, gitu. Itu Hmm. bener-bener kita berasa banget bahwa eh, nggak ada satu pemain pun yang bisa diandalkan untuk scoring, Hmm. terutama di lini depan gitu. Hmm. Dan ini yang bener-bener bikin gue meragukan banget untuk kedepannya. Hmm. Apalagi lawan
Anjing lawan Atalanta lagi. Ya, Atalanta, Sassuolo, Fiorentina, Verona. Itu kan, Fiorentina gila ya sih. kan? Gue ya benar sih, benar banget sih kalau kita meragukan pertandingan-pertandingan Milan ke depannya. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hmm. match lagi. Tapi kalau gue pengen sih juara sih. Tahu kenapa? Maksudnya gue pengen sih bisa juara gitu, dan Hmm. kalau misalnya ngelihat dari performanya Milan gitu kan, mungkin lawan Lazio yang lu bilang kayak Lazio kayaknya kalah deh, terutama lihat Immobile, tapi kan Milan kan kalau ngelawan tim besar entah kenapa dia bisa menang. Jadi Fiorentina bisa kita anggap tim besar lah, Atalanta sama Sassuolo aja paling yang, atau Sassuolo udah Milan Sassuolo itu udah tradisi turun temurun bahwa akan ada gol dari Berardi gitu ya. Pertemuan pertama mereka kalah kan? Iya, Yang Berardi Skamaka hat trick ngegolin. gitu. Ah, bukan. Yang Skamaka Oh, ngegolin. bukan ya? Bukan, Oh bukan. iya, iya Berarti bukan, Atik bukan. beda. Ya, ya. Skamaka terus Berardi juga ngegolin. Golin. Yang dia giniin si Romagnoli itu kan, yang mempermalukan Yap, Romagnoli. yap, yap, yap. Ya, I think krisis lini depannya Ya, sebenarnya udah berasa ketahuan banget. dari awal musim ya, Dit ya. Ya nggak sih? Iya, iya. Cuman punya satu playmaker, which is Brahim Diaz, yang kita bilang tuh ibaratnya di grooming lah ya, gitu kan. Brahim Diaz kan nggak pernah bener-bener berada di tim yang dia stabil Iya, posisinya iya. gitu ya, di City, pindah-pindah terus ke Madrid juga. Terus kita punya satu setengah striker, men, bukan dua striker loh, ya kan, satu setengah striker gitu kan. Iya, iya, iya. Yang satunya Ibrahimovic. kalau pemanasan langsung cedera gitu. Ya gue tidak mau menghilangkan influence dia yang katanya cukup besar di ruang ganti gitu. Tapi ya Hmm. di lapangan tuh lo orang nyetak golnya di lapangan, men, bukan di ruang ganti gitu. Jadi seharusnya kita udah bisa lihat itu sih dari awal gitu kan. Terus Hmm. strateginya Pioli yang selalu coba untuk overload di lini tengah dengan nge-push Theo untuk selalu ada di tengah gitu ya, penetrate ke tengah, itu udah mulai kebaca. Leo juga eventually nggak stabil kan gitu kan. Gua nggak pernah lihat, meskipun pas dia lagi nyetak gol atau dia kasih assist, lu akan selalu lihat bahwa nggak pernah Leo itu konsisten even selama 90 menit. Ya kan, Ya, ya, ya. either itu di 45 menit pertama, terus habis itu dia ngilang, entah itu baru 45 menit kedua, terus setelah itu sebelumnya dia ngilang gitu kan. Selalu Leo bukan pemain 90 menit, dan gue nggak tahu kenapa gitu ya. Uh, ya itu sih menurut gue itu yang bikin semakin skeptis gitu. Tapi kalau mau dilihat sisi positifnya, mungkin sebenarnya kita juga bukan ya, Milan juga nggak deserve posisi satu kemarin gitu kan. Itu hanya karena Napoli sama Inter kepleset aja gitu kan. Jadi kalau lo mau melihat apa ya, sisi positifnya gitu ya, dari point of view-nya fan Milan gitu, ya udah lo emang tim peringkat kedua atau peringkat ketiga gitu kan. Bukan title, bukan yang ngejar title gitu kan. Dan itu pun juga secara jelas sama manajemen udah di state bahwa ya tujuan mereka adalah Champions League money kan gitu. Dan itu udah kebukti gitu ya, bahwa duit dari Champions League bener-bener tahun lalu itu bikin Milan bisa secara financially lebih sehat lah gitu kan dari dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya memang seharusnya kita tetap, ya walaupun gue juga pengen sih juara, hanya buat sekedar statement doang gitu bahwa tim seperti ini memang bisa juara. Cuman ya kalau memang harus dilepas, dan memang bijaknya sih memang harus dilepas aja gitu, karena ini tim yang sedang masih tahap rebuilding gitu, bukan kayak City yang sudah settle banget, bahkan dia mau passing di menit ke 61 udah tahu mau kemana kayaknya gitu kan. Jadi kayak kemarin kan berasa banget kayak nggak ada tujuan, kayak mau ngebobol tim macam Torino aja nggak bisa gitu. Ya. Dan beberapa kali bahkan, tapi to be honest, Bremer bagus sih mainnya. Bremer bener-bener matiin lini depannya yang tumpul itu gitu kan. Jadi ya
Ya gitulah kalau menurut gue Penalti mungkin kayak posisi kedua, ketiga masih make sense. Ngelihat Napoli juga sebenarnya Iya. sisa pertandingannya gampang-gampang sih. Praktis yang susah Hmm. cuman Roma sama Sassuolo. Sisanya Hmm. Torino, Empoli, Genoa, Spezia. Roma menurut gue 5 pertandingan terakhir cukup jadi sinyal bagus sih buat Mourinho ya. Dia kemarin mulai mainin si El Shaarawy lagi dari awal kan. Hmm. Hmm. Terus gue juga kemarin nonton interviewnya si Marco sama eh, Mourinho. I think approach dia terhadap klub ini udah beda gitu ya. Gue Hmm. ngelihat dia lumayan apa namanya bisa internalize fanatisme fannya Roma gitu kan, dan dia ngelihat bahwa waktu gua di klub sebelumnya tujuan gua adalah bikin immediate impact gitu kan. Jadi di klub Hmm. sebelumnya ya Chelsea, Madrid, Ya. Spurs, MU, dia memang diminta untuk bikin immediate impact gitu kan, harus jadi juara Hmm. gitu kan. Cuman di Roma ini approach-nya dia emang beda gitu, dan dia harus belajar untuk slowing down, dan dia kayaknya udah bisa nerima itu deh. Gitu. Jadi I think ya mungkin Roma praktis yang akan jadi ganjelannya Napoli Hmm. gitu. Nah kalau Sebenarnya Inter yang gimana? yang Apa? gue lihat, gue Hmm. sedikit ya. Kalau Roma gue lihat adalah tim yang paling apa ya, kalau bisa dibilang di antara 5 besar ini, dia yang paling dia yang paling lama nggak kalah gitu. Hmm. Jadi kekalahan kekalahan terakhirnya dia itu adalah pekan ke-21, men. Itu pun lawan Juventus. Oh iya? Ya, dia yang Wow. paling terakhir kalah tuh paling lama gitu. Jadi Iya, iya, itu iya. pun lawan Juventus. Terus pertandingan sebelumnya dia kalah sama Roma. Sama sama Milan. Which is itu dia Ah. bisa dibilang kayak dua dua. Anggaplah kalau misalnya kita keluarin ini tim besar-besar ini gitu. Hmm, hmm. Inter Inter Milan, dia tuh terakhir kalah itu pekan ke-15, men. Jadi Oh ya? ya, Wow. Dan setahu gue dia juga di tahun 2022 di Roma adalah tim yang paling banyak mendapatkan poin, 27. pekan Pokoknya di tahun ke-18 ya. 2022 ini tim yang paling banyak dapat poin adalah Roma sama Juventus. Juventus nomor 2. Kalau nggak salah Roma dapat 27 poin or something gitu. Oh, oke. Ya, ya, benar-benar. Jadi Juventus Jadi, yang Juventus yang kalahnya paling dikit di tahun 2022 hmm, sama Roma adalah yang paling terakhir kalah. Oh, gila juga formnya Juventus ya. Tadi kita ngomongin apa sih? Napoli ya? Napoli. Nah, tadi Napoli. ngomongin sisa pertandingannya Napoli kan. Sekarang Um, coba Inter deh. Menurut lu gimana? Inter akan ambil momentum ini terus i- jadi iya juara kayaknya kayak sih. tahun lalu atau gimana? Memang sih dia paling nggak konsisten ya di antara 2022 ini, dia paling grafiknya naik turun semua itu, kalah-kalah menang, kalah-kalah imbang 2 kali, Hmm. terus menang kalah 2. Dan beberapa kali kekalahan mereka itu karena Handanovic sih, kalau boleh jujur ya. Jadi memang I think di tahun depan mereka udah secure Onana ya. Gue nggak ngikutin Liga Gue Belanda gak sih, ngikutin tapi dia juga. jago nggak sih? Ajax kan? Onana itu salah satu kiper yang sangat menjanjikan sih di tahun Hmm. 2020 kemarin, tapi kayak Hmm. 2021 dia sempat kena kasus doping. Jadi dia diistirahatkan Oh. selama 6 bulan apa gitu, 6 bulan Hmm. apa setahun gitu, dia nggak main, nggak boleh main. Oh Diserahkan dalam gitu. artian itu pokoknya dia break gitu, dia Hmm. nggak main. Hmm. Terus kemarin dia kayak udah mulai balik lagi ke Liga Belanda, dan Hmm. Hmm. um, dan nggak losing touch gitu, maksudnya Ya, masih masih kiper terbaiknya di Liga Belanda sih kalau menurut gue. ya, ya. Dia Dan kalau kalau dia secure Onana, berarti Handanovic cabut dong. Handanovic mungkin, I don't know, mungkin panjang 1-2 tahun lagi kali ya. Karena gue lihat sebenarnya Handanovic tuh nggak jelek-jelek amat, cuman memang dia musim ini banyak banget blundernya, men. Golnya lawan Giroud itu juga harusnya nggak kejadian sih. Iya, dia lagi blunder banget dia di musim Hmm. ini. Soalnya musim lalu dia bagus gitu. Hmm. Hmm.
Pilihan di lini depannya juga masih banyak, semuanya sehat ya gitu. Dan beberapa kali justru ketika Ya, Lautaro nggak dimainin, itu Korea mainnya bagus banget ya. ya. Makanya banyak berita juga Lautaro mungkin akan di Lego musim depan kan. Ya, gue sering banget ngelihat kayak Lautaro tuh seperti orang yang nggak pengen ada di Inter gitu loh. Hmm, Ya, ngerti pengen nggak di lo mana maksud dia? gue? Ya, maksudnya ya kayak kepalanya tuh nggak lagi setiap gue Hmm, nonton matchnya Inter tuh loh. Kayak hmm, kayak hmm, Dybala sebelum Vlahovic datang lah gitu. hmm, hmm. Ya, Dia ya, ya. benar Mungkin kayak akan dia diganti di nggak Bala nggak? kayak Kalau kalau gue mungkin nggak? nggak ngerti ya. Ya gue gak ngerti sih kalau misalnya hal itu bisa banget terjadi ya soalnya di Italia itu kayaknya eh, apa antar tiga klub besar ini kok sering banget tukar-tukaran pemain kayak. Ya, makanya gue juga ngelihatnya kalau ada satu klub yang punya economic power buat bayarin gajinya di Bala sih Inter ya, gitu. Cuman itu At- ya free transfer gitu kan. atau 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 AC Milan. what? Enggak, Romagnoli tapi aja masih ya tapi masa nggak hear me out tapi diperpanjang. kayak ya hear me out. Kessie udah dibuang kan. Itu Hmm, aja udah 6 juta per tahun gitu. hmm, Misalnya nggak perpanjang Brahim, hmm, terus misalnya jual beberapa lah gitu. hmm. Bisa loh masukin satu di bala. Ya, cuman Coba Dybala ya. tuh tidak menyelesaikan karena yang gue bilang tadi Dybala itu Ya, ya, ya. dia harus berada di environment yang tepat juga gitu loh. Sekarang kan Hmm. kondisinya lini tengahnya Juventus kan nggak sebagus beberapa tahun lalu kan. Makanya dia struggling di situ Ya, gitu. Nah, oke. Hmm. eh, dulu dia juga perform bagus karena ada Higuain di depan gitu kan. Jadi dia Ya. punya punya opsi lah gitu kan. Kalau nggak nge-shoot dari luar kotak penalti dia punya opsi yang Hmm. clinical juga striker gitu. Ya. Sedangkan eh, isunya di Milan adalah lu butuh 3 pemain untuk bisa agresif di depan gitu kan. Jadi di bala doang itu nggak menyelesaikan Hmm. masalah kan gitu. Minimal right Hmm. winger harus harus ada. Terus ada posisi between the lines kayak posisinya Brahim sekarang dan striker Hmm. gitu. Ya, ya. Dan itu yang menurut gue mungkin Inter kan mungkin akan kehilangan Lautaro ya. Hmm. Terus Dybala bisa jadi fit in sih. Karena profilnya juga suka kan si Inter. Ya. Dan udah ada Zeko juga kan. Dan Iya, Zeko mungkin si akan bertahan 1 tahun lagi di sana. tapi kalau misalnya si Lautaro cabut, Lukaku artinya nggak bakal balik dong. Kalau Lautaro cabut, Lukaku nggak bakal balik. Kenapa tuh? Pengennya dia itu duet lagi sama Lautaro Hmm, di Inter gitu. Cuman iya. kemarin kan ada opsi peminjaman gitu apa kayak Hmm. Dan anjir dan jual 90 balik-balik pinjem gila emang luar biasa. dan yang maksudnya di Chelsea juga lagi nggak jelas kan, lu nggak bisa jual beli pemain, transfer lu di freeze gitu. Menurut gua akan susah sih dia balik ke Inter gitu ya. Tuchel nggak punya siapa-siapa Hmm. lagi kalau misalnya transfernya masih di freeze kan. Oh Kecuali iya iya iya. dalam waktu singkat proses jual belinya klub itu bisa kejadian gitu. Cuman Hmm. berat berat banget sih gitu kan. Jadi ya I think Inter punya chance yang cukup besar di sini sih. Dan dari ibaratnya secara mental gue yakin Inzaghi juga punya Hmm. punya timnya secara utuh gitu ya. Karena gue ngelihat kalau mereka nyerang itu opsinya banyak. Nggak terkonsentrasi dari satu sisi aja gitu kan. Even Zeko bisa main melebar ke kiri gitu kan ketika Korea ada di tengah. Hmm. Hakan juga surprisingly beberapa pertandingan terakhir mainnya bagus gitu. Jadi ya lebih lebih stabil sih secara secara permainan mereka ketimbang Napoli dan Milan.
Kata si kok Isco si ini eh katanya sih mereka akan mendatangkan Marco Asensio Itu Milan. Milan. Ya. Enggak, sorry ya, gue ngomongin Milan. Terus kayak Juve kayaknya Menurut lu Juve berbuat kesalahan nggak ngelepas Kulusevski? Karena dia uh, ternyata, ya lu happy kan gacor dia ya. di Spurs gacor. Happy sih, gue happy karena dia bagus di Spurs, terus juga bikin Juve sayap kanannya itu sebenarnya nggak terlalu Ya masih ada menusuk. Cuadrado. Nah, nggak jelek-jelek amat lah. Iya, tapi kan dia itu lebih ke ini kan, lebih ke backup gitu kan kalau dia di Hmm. Juve. Hmm. Maksudnya dia punya masa depan yang bagus dan gue pikir kalau dia terus di Juve dia bakal nggak berkembang karena kan ada Chiesa dan juga Cuadrado juga mainnya juga bagus banget. Iya, dan mainnya Allegri dia nggak akan cocok sih. Iya kan? Iya iya iya. Um, iya sih. Dan Juve itu kayaknya mau datengin Raspadori sih kemarin katanya. Oh iya, kita lagi ngomongin beberapa, kita juga bisa ngomongin beberapa. Itu kayaknya 3 pemainnya Sassuolo bisa cabut semua ya. Iya, kemarin kan gosipnya banyak banget sebenarnya kan. Jadi kita kok jadi ngomongin transfer tapi nggak apa-apa sih kayaknya. Nggak apa-apa Jadi lah, kayak bebas. Milan mau masukin Asensio karena mereka nggak uh, karena Madrid kayaknya mau Minta Brahim balik. balikin Brahim balik karena ngeliat Brahim di tengah mainnya bagus. Jadi mungkin dia akan jadi suksesornya Modric. Jadi dia akan main agak mundur ke belakang dikit. Oh iya? Iya. Gua rasa Karena dia kan nggak punya. Gua rasa dia kan hmm, nggak tahu. Defense-nya emang bagus ya dia. Modric kan bukan defensive midfielder. Iya, tapi dia holding ball gitu loh. Iya Maksudnya, memang, tapi dia nggak ngelakuin defensive works sama sekali. hmm, hmm, Jadi yang defensive works-nya kan semua diberesin sama Casemiro semua. hmm. Jadi ya jadi semacam kayak apa ya kalau Modric di Tottenham juga mainnya kayak gitu dia. Masih ada si Sandro dulu. Kayak bukan deep playing midfielder sih, beda banget sama kalau Pirlo kan agak mundur. Pirlo tuh kayak Cruz gitu. Jadi kayak Toni Kroos di belakang gitu kan. Nah, si Modric ini lebih kayak free roam central midfielder gitu. Jadi kayak kreator di depan kotak penalti gitu. Jadi dia nggak menusuk ke kotak penalti banget. Jadi dia di sana. Dan itu bakal kayak mau jadi suksesornya Modric ya si Ibrahim Diaz gitu. Soalnya si Asensio nggak bisa main di tengah, dia minta main di kanan terus main di winger. Sementara untuk main di wing sebenarnya dia nggak terlalu kencang-kencang amat, cuman ya dia mainnya tuh kayak Suso gitu loh. Jadi kayak Yeah. apa namanya menusuk terus kayak cutback terus main pakai kaki kiri di shoot ke tiang jauh kayak gitu deh dia mainnya kemarin kebanyakan. Kalau misalnya dia datang, mungkin ini banyak banget ya yang ngelaporin bahwa Dybala bisa jadi nomor 10-nya Milan yang baru. I don't see it sih. Gua tidak melihat itu karena gini. Gue ngelihat dia mulai dikelola secara pertama gini, dari banyaknya sponsor yang nempel di badannya mereka lah gitu. Mereka bener-bener udah kayak komersial banget gitu ya, gitu kan. Dan track record mereka yang tadinya tahun sebelumnya rugi hampir 200 juta, sekarang tinggal rugi 96 juta. Gue yakin tahun depan mereka dengan dapat Champions League money, mereka akan lebih perform di. Pokoknya gue rasa dia ini tim ini klub gini ya, cuman ada satu klub di 7 besar yang laporan keuangannya itu profit. Bisa tebak nggak siapa? Sorry, 8 besar. Yang profit kayaknya cuma Milan doang bukan sih? Nah, nggak ada. Mana ada. Boncos itu semua. Iya. Milan minus 96 juta tahun lalu.
Cuman ada Oh, tahun satu dit. lalu. Maksudnya tahun Iya, tahun ini tahun ini kan tahun ini kan mereka belum tutup buku tahun ini oh, gitu. kemarin tuh Yang apa ya yang bilang ada keuntungan itu? Pokoknya yang paling sehat dia, Milan. Atalanta men. Yang kalau bottom line itu profit itu Hmm. cuma Atalanta doang. Dan lu tahu kan, Atalanta selama Hmm. 3 tahun terakhir selalu Champions League money, tapi mereka nggak pernah jor-joran beli pemain. Mereka tuh tight budget policy juga, dan gue suka ngeliat tim kayak gitu dit. Jadi yang penting lu survive aja gitu. Nah Milan tuh Hmm. arah-arahnya ke situ. Makanya gue percaya Hmm. meskipun dia Scudetto nih Hmm. tahun ini, gue yakin nggak akan belanja gede. Dia Ya, mau cari ya, ya. sponsor, banyakin sponsor masuk, komersialnya jalan supaya lebih stabil gitu kan. The way English club duit kan kayak gitu gitu. Ya, ya. Apalagi ada wacana mau bikin apa? Stadion Mau baru. bikin stadion baru. Betul, betul. Gitu. Jadi Iya sih kalau kalau ya kayak kita nggak perlu terlalu ambis-ambis banget ya. ya making money aja kayak Arsenal udah zaman dulu. Udahlah top 4 aja. Ya, Yang emang penting paling bener kan balikin Pobega ya. kemarin, balikin Pobega nggak usah belanja, Salamaker biarin aja, Hmm. Rebic disehatin. Bahkan Rebic tuh Ada harusnya dia bisa jadi striker aja sekalian gitu kan. Maksudnya dengan ada Adli juga udah pasti masuk kan. ya ya Sen Adli terus siapa back kiri pelapisnya Theo itu eh Balotore. Balotore Ya Allah Balotore. Suram dibenerin. juga. Nggak dia tuh sebenarnya bisa kayak si siapa sih kemarin minimal Kalulu. kalau mainnya kalau bisa kayak Kalulu gitu konsisten gitu Jangan walaupun mentang-mentang nggak oke sama-sama oke jangan mentang-mentang sama-sama hitam lu samain potensial. enggak gue I mean I see potensial gitu loh kemarin juga Ah, Kalulu juga sesloppy itu gitu loh ya kan pertama-tama tuh Kalulu emang sesloppy itu tapi begitu dia hmm, dikasih kepercayaan lebih untuk nutupin si Calabria waktu cedera terus Florenzi juga eh, mainnya udah bisa mulai ditaruh di kanan, udah bisa ditaruh di kiri, udah bisa ditaruh di sayap kanan gitu. hmm, Gue pikir mereka bisa kayak solid kayak Atalanta tahun-tahun kemarin kan gitu kan, kayak nyaris hmm, nggak ada perubahan gitu di hmm. starting elevennya. Cuman mereka kayak mulai beli backup gitu kayak beli Ya, Malinowski, beli Mirancuk, terus ya. kemarin datengin Cup Miners yang akhirnya bisa main di main di tengah jadi jangkar dan Hmm. semuanya bisa main di mana-mana gitu bahkan ada si Freuler untuk di Atalanta bahkan berani jual Robin Gosens tuh nani gitu gue kayak apaan kok Gosens Ya, sampai ya. berani dijual gitu tapi karena mereka ya itu akhirnya backup mereka yakin bahwa backup player ini gitu udah cukup buat eh, apa menahan pondasinya Atalanta buat tetap ada di empat besar gitu. Ya enggak lah tetap di empat besar kayak perjuangan mempertahankan empat besar tuh masih bisa lah mereka gitu. Ya tapi menurut gue kesalahan yang dibuat Atalanta adalah mereka invest di tempat yang salah sih tahun ini ya. Gitu. Iya Kemarin iya iya. mereka Hmm. em, Musso tuh agak ya aneh ya. Tahun sebelumnya dia the most clean sheet kan waktu di Udinese ya. Gitu. Cuman Iya. sekarang nggak kelihatan kayak kiper yang the most clean sheet gitu. Jadi menurut gue uh, Iya. transfer policy-nya mereka agak agak salah sih tahun ini. Mereka pikir dengan tim yang ada sekarang masih cukup kuat kan gitu. Mungkin mereka ya balancing bukunya gitu Hmm. ya, balancing bukunya Hmm. supaya tetap sehat gitu kan. Cuman ya yang lain-lain pada naik kelas nih gitu. Nggak Ya. tinggal diem. Mereka kayak emang ketipu Juventus sih kemarin soalnya. Gara-gara maksudnya mereka kan musuh tuh dianggap kayak satu puzzle piece yang terakhir buat Hmm. apa bikin solid itu ya empat empat orang di belakang itu kan maksudnya tiga back dan satu kiper gitu kan tapi ternyata ada yang main cantik gitu kemarin akhirnya Romero bisa dijualin ke mana ke Spurs gitu kan Hmm. akhirnya mereka kan kelabaan juga kan untuk nyari nyari penggantian Romero bahkan harusnya kan Romero tuh jadi apa the main man di tiga back belakang ini gitu
Terus Iya. malah cabut, ya udah. Jadi lumayan juga itu, maksudnya walaupun kayak backnya Udinese dulu kan emang nggak bagus-bagus amat, tapi ya kalau misalnya backnya Atalanta tuh kayak lebih hancur daripada backnya Juve. Backnya Udinese kemarin. Iya, makanya. Tapi ini memunculkan Gue satu suka sih sebenarnya Musso mainnya, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin lagi sial aja sih. sebenarnya kalau lu liatin kiper yang konsisten bagus itu Montipo, men. Kipernya Verona ya. Itu save-save-nya gila-gila sih. Montipo. Jadi gue ngerasa mungkin Tapi dia akhir-akhir ini bukannya si ini yang main sih? Siapa? Romero bukan yang main? kemarin terakhir Montipo. Oh iya, oke. Jadi Gue malah ngeliat ini si Kranyo. Cranio, Cagliari ya. Iya, Ya, dia oke itu juga. asik banget ah. Save-save-nya bagus-bagus juga. Ya itu karena backnya dodol aja sih mereka sering kebobolan. Kan salah kiper. Tapi Cranio sama Montipo Iya. sih yang gue liatin yang underrated ya di musim ini. Mungkin mereka kalau misalnya ada penawaran bagus musim depan bisa pindah sih. Bener. Gitu. Jadi pelapisnya Maignan juga boleh sih. Pelapisnya saya nih kayaknya mungkin. Kan udah ada ini rising star terbaik se-Italia itu siapa namanya? Siapa? Mattia Perin. Ya Allah, Mattia Perin lagi. Gila itu orang apa kabar ya, gila. Tapi Buset. ngomong-ngomong Juventus, lu sepakat nggak kalau transfer terbaik Juventus musim ini adalah Allegri? Sepakat nggak? Gue nggak bisa bayangin sih kalau pelatih lain di tengah krisis kayak gitu. Enggak. Karena udah pasti hancur sih. Lebih, Oh ya, siap. Oh ya, enggak sih, gue pikir sih kalaupun Pirlo masih menjabat, gue pikir empat besar masih di tangan sih. Kemarin gue pikir Allegri tuh bener-bener ngelakuin terlalu banyak keputusan bodoh di awal-awal itu yang kayaknya Pirlo nggak mungkin bakal ngelakuin itu gitu loh. tapi Allegri berhasil membuktikan bahwa dengan main Allegri, lu berhasil ke empat besar dengan ngotot main cara Allegri ya, Dit ya. Mereka nggak berubah loh, Dit. Tapi sorry, oke, Vlahovic lah bisa jadi ya. Vlahovic bisa jadi kayak the next part-nya gitu. Enggak sih. Jadi semua form yang lu bilang bahwa dia 2020 tiba-tiba Juventus yang paling banyak poinnya itu semua gara-gara Vlahovic. Nggak ada perubahan apa-apa gitu. Maksudnya memang. Tapi yang minta Vlahovic bukan Allegri. Ya gue nggak tahu, tapi itu kan maksudnya kalaupun Allegri minta Vlahovic, tapi itu kan kayak keputusannya si ini, keputusannya satu manajemen gitu, bahwa mereka ayo kita beli Vlahovic. Ya ini kemenangannya manajemen sebenarnya, bukan cuma kemenangannya si Allegri. Gitu. Dan karena nggak mungkin juga lo pakai Morata terus ya. Iya, dan Morata pun maksudnya bener-bener kayak dia tetap main kan, maksudnya di sebelah kiri. Iya, memang puzzle piece-nya ya terakhir ya udah Vlahovic aja. Ya. Morata akhirnya Morata ngambil posisinya si siapa dulu strikernya Juve yang dari Kroasia yang tinggi? Mandzukic. Dia ngambil posisi Mandzukic dulu. Gitu. Sebenarnya siapa lagi sih striker Juventus ya? Selain Morata di bawah. Moiskin. Oke. Ya oke lah. Ya oke lah. Boleh. Bukan oke lah. Nggak apa-apa. Oh. Ya gitu. Satu strip di bawah oke lah. Nah, sekarang ini deh terakhir deh. 4 besar apa deh? Udah. 4 besar sama zona UEFA deh. Prediksi ganti-ganti. Enggak sih, gue tetap sih kayak waduh. Masih ya? Roma lah bisa naik lah ke champion lah. Juventus kepleset lah. Oh, segitu gak sukanya ya?
Iya sih, tapi kocak sih kalau Juventus sampai nggak lolos sih kocak sih. Iya, makanya gue tuh maksudnya Roma naik itu lebih lebih bukan pengen ngelihat Roma ke champion gitu, bukan pengen ngelihat Mourinho sukses gitu, tapi lebih ngelihat ini kayak kocak banget deh kalau tiba-tiba Juventus tiba-tiba Tapi dari champion terus. Bisa jadi Juventus kepleset loh. Karena pertandingan terakhir dia adalah Bologna, Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio, Fiorentina. Nah, kalau dia hilang poin 3 itu tuh dari Iya, iya. Sassuolo, Lazio sama Fiorentina, terus itu kan berarti hilang 3, hilang Klasik sih, 9 ya. klasik. Hilang 9. Nah, sekarang selisihnya sama Roma adalah 5 poin, bisa. Asal Roma menang terus. Bisa Ya aja. harusnya Roma bisa sih menang terus. Roma siapa aja sih? Roma kayaknya gampang-gampang deh. Roma the Ya. next fixtures-nya itu ada enggak ding, berat men. Napoli. Oh iya, nggak bisa, nggak bisa. Enggak bisa. Dan ada Juventus. Nggak. Jadi satu kalau Oke. gue satu Nah, Inter Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma, Lazio. Dah, Roma Lazio deh, kasih deh tuh. Roma Lazio. Iya. Atau Fiorentina mungkin. Atalanta sih harusnya nih. Kasihan banget nih. Enggak sih, berat. Atalanta naik ke 6 lah minimal. Lazio turun. Lazio 7, Fiorentina turun 1, Lazio 8. Iya, iya. Berarti gimana nih? Inter juara ya? Inter juara udah. Ya Udah. udah, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Calhanoglu nanti WhatsApp teman lamanya. Siapa tadi belum di-kick kan dari grup WhatsApp lamanya kan. Wih. Orang ngangkat. Dia WhatsApp di grup WhatsApp bilang ngangkat piala. Ya itu Atau sih. jangan-jangan ada ini ya, ada grup WhatsApp alumni Milan Inter. Ada mungkin. Iya. Hey guys, nih akhirnya aku juara loh. Gitu. Putusan bener kan pindah ke Inter. Apa gue bilang. Iya, kayak teman-temannya semua kayak gitu ya. Kayak, iya makanya lu bilang pindah aja ke Inter gitu. Lu udah pasti juara gitu. Terus di situ Seedorf sama Pirlo tuh kayak amatir. Siapa lagi sih yang ada sih? Oh, Ronaldo. Banyak men, Francesco Coco. Ya, R9 terus ya Seedorf, Gulli, Coco, Juli. Andres Gulli, Ya. Bonucci. Enggak Bonucci enggak tai. Bonucci ada. Bonucci pernah di Inter. Iya ya, Bonucci ada berarti. Kayak lucu ya grup WhatsApp Inter Milan itu ya. Iya pasti ada. Kayak harusnya kita bikin tuh ini ya. Meme-nya. Oke, jadi gimana? Kalau gue mau nanya nih satu terakhir ya. Kita ngomongin. Menurut lo Vlahovic ini dia akan bisa jadi apa ya? Kayak bintangnya Serie A untuk 5 tahun ke depan gitu nggak sih? Atau mungkin 2 tahun lagi dia akan pindah ke Liga Inggris dan menjadi flop of the year gitu? Enggak sih, menurut gua dengan dia cukup well calculated dengan dia memutuskan untuk pindah ke Juventus instead of ke Premier League ya. Dia ngerasa posisinya dia sebagai target man karena dia positioningnya bagus banget men, ya kan? Positioningnya bagus banget. Semua golnya dia itu hampir semuanya di kotak penalti, ya kan? Semua golnya di kotak penalti. Jadi gue nggak kebayang kalau dia harus menggantikan posisinya Harry Kane yang sering sprint gitu loh. Jadi dan bisa bikin gol dari luar kotak penalti juga gitu. Jadi memang dia positioningnya bagus. Strong target man. Ini posisinya dia, Dybala nggak support dia 100% loh. Iya. Ya kan? Walaupun terakhir kemarin kasih assist ya. Terakhir kemarin kasih assist gitu. Cuman
Ibaratnya dia Ya, ya. nggak dibekali dengan track Quartista yang di kondisi yang optimal lah gitu. Kalau dia dikasih track Quartista yang bagus sih, orang dikasih Bonaventura aja dia golin mulu anjir di Fiorentina. Gimana dia, Ya. iya kan? Ya, menurut gue dia ini sih kayak Haaland sih. Jadi yang benar-benar kayak secara atletik gitu dia benar-benar top level gitu ya. Jadi positioningnya bagus, terus kayak passingnya ya biasa aja dan dia memang nggak perlu main passing. Dia kan benar-benar kayak di mana ada peluang dia tugasnya dia cuma ngegolin aja gitu kan. Jadi dia benar-benar kayak mencari peluang di mana dia bisa jadi penyelesai akhir gitu ya kalau gue lihat. Jadi emang nggak bisa main kayak Kane gitu. Bahkan untuk main di Arsenal pun kayaknya dia nggak cocok sih kayak. Iya. Karena Kane kan juga siapa sih di sekarang? Oh, Lacazette gitu kan. Kane Ya. sama Lacazette kan dia lebih ke CF gitu kan. Ya. Dia target man yang mundur gitu terus menyuplai sayap-sayap yang lari gitu kan. Jadi ya makanya kayak emang dia apa sih istilahnya? Oh, goal getter, finisher gitu. Iya, finisher dia. Ya sih, emang sepatutnya sih mungkin 5 tahun ke depan ya nggak tahu ya apakah Manchester City akan datang. Bisa jadi. Cuman gue nggak tahu dia masuk ke skemanya Pep atau enggak. Ya kan, ya kalau boleh dibilang lumayan struggle kan. Orang yang biasa main positioning sama tactical di Italia pindah ke Inggris. Ya, Nggak ya, banyak yang survive. Torreira juga nggak survive terakhir kan. Balik lagi ke Sampdoria. iya. Emang harus di Torreira balik ke Fiorentina, sorry, dari Sampdoria. Arsenal, harus Fiorentina. oh iya. Emang harus kalau di Liga Inggris tuh emang harus lari-lari mulu sih kayak. Iya, makanya Kulusevski Kasihan banget. masuk kan. Dia positioningnya kayak waktu main di Parma gitu. Ya. Ya, sama lah. Jadi ada Kane sama ada Son juga. Jadi dia lari, ada yang ngasih dia supply bola untuk dia lari, terus dia juga bisa ngasih ke Son yang bisa finishing apa yang dia lakuin gitu kan. Makanya trio Spurs itu lagi Libels. hangat-hangatnya. Trio Libels. Udahlah, Baik, ya udah. Mungkin segitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak Rigur. Ini kita bikin lagi karena ditagih sama Cecep aja sih. Jadi ya udah, Cep daya lunas ya. Cep lunas, Cep. Kita akan ngelihat lagi kayak gimana perjalanan 4 tim teratas di League Table Serie A ini. Apakah bisa nanti Milan juara? Nggak tahu. Atau Inter Masih juara? Ya, nggak apa-apa kah? Kayak ngarep ya segini aja gitu. Yeah. Kalau nggak, ini kan udah di tahap kayak kalau juara ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa, nggak malu gitu loh. Champions League money dah udah kalau gue. Dah. Yaudah guys, segitu aja. Jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah kalau kalian ngerasa Napoli bakal juara. Oke. Kosong dong komennya. Makanya gue bilang biar nggak malu-malu amat kalau kolomnya kosong, kolom komennya kosong. Oke. Segitu aja dari saya. Bye bye sama Vincent. Dah.